Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan sudah bersedia hadir di kegiatan di acara briefing teknis pelaksanaan kelas offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023. Nah, sebelum kita mulai di kegiatan kita pada hari ini, di acara briefing kita pada hari ini, saya mohon bantuannya ini biar pada semangat. Boleh untuk on cam dulu dan di-unmute mic-nya, dihidupkan mic-nya. Boleh untuk pada on cam semua ya. Oke, cakep banget nih, udah pada on cam. Ayo, mau butuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Selamat juga telah selesai, telah berhasil melalui tahap kurasi ya. Nah, sebelum kita mulai, biar pada semangat nih, siang tadinya panas, biar nggak pada lemes. Kita mau yel-yel dulu boleh? Boleh ya, kita mau yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh Bu, silakan. Baik, kalau saya bilang Fast Track Digitalisasi 2023, Bapak Ibu jawabnya wirausaha hebat, sumut bermartabat. Oke, siap. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, boleh ya? Kalau saya bilang Fast Track Digitalisasi 2023, Ibu Bapak jawabnya wirausaha hebat, sumut bermartabat. Kita mulai ya. Iya, kita mulai. 3, 2, 1. Fast Track Digitalisasi 2023. Usaha hebat, bermartabat. Semangat, luar biasa sekali. Nah, Semangat. Bapak Ibu, kita sebelum mulai acara hari ini, biar pada eksis, kita mau tag foto dulu nih. Boleh ya? Kasih senyum yang paling manis, yang paling cakep. Kita foto dulu, nanti dibantu sama Mas Ozan. Dan saya mohon bantuannya. Setelah kita take foto, nanti fotonya akan dikirim panitia ke grup. Bapak Ibu boleh tolong bantu di-share di media sosialnya masing-masing. Biar kita tetap eksis nih ya, kegiatan Fast Track Digitalisasi kita ini eksis, banyak dilihat orang, gitu kan? Oke. Nah, di tag, jangan lupa tag di Diskop UKM Sumut, Fast Track Digitalisasi 2023 dengan hashtag wirausaha hebat, hashtag Sumut bermartabat. Boleh ya? Oke. Dan kita mulai ya untuk tag fotonya. Boleh dibantu untuk Mas Ozan? Oke, saya pandu ya. Oke, saya pandu. Oke, 3, 2, 1. Iya. Oke, di slide berikutnya Bang Ozan ada 3 slide. Ya, ini slide kedua ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini slide terakhir. Kita mulai ya Bang Ozan. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang sebelum kita mulai acara ini, boleh saya minta bantuannya Oke, sudah di-unmute ya? Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta briefing teknis pelaksanaan kelas offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023 untuk area 2. Siantar, Simalungun, Toba, Samosir, Taput, Humbahas, Padang Sidempuan, Tapsel, Madinah, Padang Lawas Utara, Pakpak, Dairi, Karo, Tapteng, Sibolga, Nias, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Sebelumnya, mungkin kita boleh tracking ke belakang sebentar. Saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu yang sudah terpilih, yang sudah melalui tahap seleksi, kemudian dikurasi dan wawancara, akhirnya bisa mengikuti pelatihan dari Fast Track Digitalisasi 2023 ini. Kemudian saya juga menginfokan bahwa kita sudah melakukan soft launching di Hotel Grand Central Premier
dan kita juga sudah melaksanakan kick-off meeting yang dibuka oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, di kantor Gubernur Sumatera Utara. Kemudian kita juga sudah melaksanakan pelatihan offline fotografi produk dan pemasaran digital dengan sosial media. Yang saya yakin pelatihan-pelatihan ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengupgrade usahanya, untuk ke next level, untuk lebih baik lagi. Ya, baik, apalagi di masa, di era revolusi industri 4.0 ini, semua basicnya, penopangnya adalah internet, media sosial. Jadi kita pasti akan sangat butuh nih pelatihan-pelatihan ini gitu. Baik, untuk siang hari ini kita akan melaksanakan briefing teknis pelaksanaan kelas offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023. Para hadirin, karena yang ditunggu telah tiba dan yang dinanti pun telah berada, maka acara akan segera kita mulai. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita di siang hari ini di dalam kesempatan yang luar biasa ini dalam rangkaian acara briefing teknis pelaksanaan kelas offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Besar tak dihimbau gelar, yang pejabat dengan kuasanya, yang alim ulama dengan kitabnya, yang cerdik pandai dengan ilmunya, yang tua-tua dengan pusakanya. Yang kami hormati, narasumber kita, Kepala UPT PUT Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Ibu Yeni Estos MSI. Selamat siang, Ibu. Kemudian yang kami hormati, Fasilitator Sarana Pemasaran Diskop UKM Provinsi Sumatera Utara, sekaligus Koordinator Fast Track Digitalisasi 2023, Ibu Ika Ornella Silalahi SE. Selamat siang, Ibu Ika. Kemudian yang kami hormati, Fasilitator Promosi Diskop UKM Provinsi Sumatera Utara, sekaligus Wakil Koordinator Fast Track Digitalisasi 2023, Ibu Desma Sihombing. Selamat siang, Ibu Desma. Dan yang saya sayangi, seluruh peserta yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Saya ucapkan selamat datang di briefing teknis pelaksanaan kelas offline 2 dan online 1 Fast Track Digitalisasi 2023. Merdulah nian kicau sang murai berirama,
sejuk nan sepoi angin bertiup di pantai Pandan. Agarlah elok acara briefing bersama-sama, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala UPT Plut Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Ibu Yeni Melinda Esos, MSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, yang saya hormati Ibu Yosida Sari, founder dari Coding Lab selaku fasilitator kelas online Fast Track Digitalisasi tahun 2023. Selamat siang Ibu. Dan yang saya banggakan, pelaku usaha peserta Fast Track Digitalisasi KUMKM bermartabat tahun 2023 area 2 yang meliputi Kabupaten Kota Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapteng, Kumbahas, Dairi, Karo, Pakpak, Madinah, dan Nias. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpah dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, pada siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat berkumpul bersama-sama pada acara briefing teknis pelaksanaan kelas belajar offline kedua dan online pada April 2023 mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Fast Track Digitalisasi KUMKM merupakan salah satu program kegiatan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Dengan target realisasi 1.000 KUMKM sampai tahun 2023. Bapak Ibu sekalian di sini adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Karena dari 2,8 juta data KUMKM yang kita miliki, hanya 1.000 yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti kegiatan Fast Track Digitalisasi pada tahun 2023 ini. Bapak Ibu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas brand Bapak Ibu agar mampu masuk ke ekosistem digital serta mampu bertahan dan memenangkan pasar digital. Kelas ini bukan sekedar tempat belajar Bapak Ibu, namun menjadi tempat bersejarah perubahan aktivitas digital brand Bapak Ibu ke depannya. Tadi digitalisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari di era transformasi digital, sekaligus menjadi solusi bagi pelaku usaha yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Untuk masuk ke pasar digital, diperlukan mindset kewirausahaan yang juga berbasis digital. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam waktu dekat, Bapak Ibu akan mendapatkan kembali pelatihan kelas belajar offline dan online dengan agenda fasilitasi tools digital yang berupa iklan, toko online, laporan keuangan digital, dan transaksi penjualan digital. Dan kelas belajar literasi digital yang secara teknis akan disampaikan oleh panitia. Untuk itu saya berharap momen pelatihan bulan April ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja saya menunggu outcome yang signifikan dari seluruh peserta Fast Track sehingga dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti kelas pelatihan offline kedua dan online pertama di bulan
April. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami penyelenggara. Sekian dan terima kasih. Tetangga baru bernama Cuan, punya suami bernama Tulus. Melihat kesungguhan Bapak Ibu semua, saya yakin Anda semua akan lulus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oras Yahobu. Baik, mohon maaf, saya ulangi kembali. Terima kasih untuk Ibu Yeni yang sudah memaparkan, sudah memberikan sambutannya kepada kita semua pada siang hari ini. Dan saya ucapkan semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini bisa lulus sampai dengan tahap terakhir, sampai dengan nanti di wisuda. Ya, Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu penjelasan teknis pelaksanaan Fast-Track Digitalisasi 2023 secara umum yang akan disampaikan oleh Fasilitator Sarana Pemasaran Diskop UKM Provinsi Sumut sekaligus Koordinator Fast-Track Digitalisasi 2023, Ibu Ika Ornella Silalahi SE. Baik, selamat sore. Kedengeran nggak ya suaranya? Sore, Bu, kedengeran. Oke. Terima kasih buat MC yang terhormat Ibu Kepala UPT, Ibu Yeni Melinda. Terima kasih sudah membuka acara kita pada sore hari ini dan memberikan masukan-masukan untuk kita semua dan harapannya agar pelaksanaan acara ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian peserta Fast Track, saya sungguh mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian di tengah aktivitas, bahkan di tengah berlangsungnya bulan Ramadan. Kita semua masih sama-sama mengawal niat dan tujuan kita bersama untuk mensukseskan acara Fast Track digitalisasi ini. Di partisipan saya lihat angka 152, 153 peserta yang ikut dalam Zoom ini. Ini sudah mewakili 80% peserta untuk wilayah 2 nantinya yang akan kita lakukan di Parapat, di Hotel Parapat View. Bapak Ibu, saya akan menggambarkan secara umum saja. Nanti Ibu Desmawati akan membahas secara detail. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya berharap Bapak Ibu memiliki 3 hal yang harus dipersiapkan secara umum. Yang pertama, siapkan niatnya dulu ya. Jadi niat kita untuk datang harus sudah pas, sudah selaras. Jadi kita tahu tujuan kita datang untuk acara ini apa gitu ya. Nanti Saudari Desma akan menjelaskan apa-apa aja yang perlu Bapak Ibu siapkan, bawa, dan apa yang akan kita dapatkan di sana nanti. Yang kedua, siapkan fisiknya gitu ya. Kita tahu ini bulan puasa, bagi yang menjalankan ibadah puasa, tetapi yang tidak menjalankan ibadah puasa juga mungkin ada ya di daerah ini. Jadi siapkan fisiknya. Kita itu akan praktek ya, banyak praktek. Jadi fisik kita harus sehat, dijaga fisiknya menjelang hari H, dan yang terakhir siapkan juga mentalnya gitu ya.
Tadi kan ada niatnya, ada fisik, ada mental. Mental ini penting Bapak Ibu supaya kita berubah dari satu pelatihan ke pelatihan lainnya. Kemarin waktu offline yang pertama kita sudah lihat hasilnya cukup bagus, luar biasa, dan kita harapkan offline yang kedua ini juga demikian. Jadi kita harus bersinergi antara panitia dan peserta supaya apa yang menjadi harapan kita bersama, karena keberhasilan acara ini sama-sama menjadi tujuan kita. Kami sebagai panitia berharap acara ini sukses, Bapak Ibu semua mencapai apa yang kita harapkan sesuai dengan indikator keberhasilan acara ini. Dan Bapak Ibu semua pasti berharap acara ini bermanfaat untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Dari saya ini saja, karena detail nanti akan disampaikan oleh Ibu Desmawati Siombing. Dan Bapak Ibu di momen ini apa yang tidak dipahami ataupun hal-hal yang perlu dipertanyakan, dipersiapkan supaya acaranya nanti berjalan dengan sistematis. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Ibu Ika untuk pemaparannya. Jadi mungkin saya bold kembali. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk 3 hal yang sudah Ibu Ika sampaikan tadi. Niat, fisik, dan mental yang harus dijaga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pemaparan berikutnya yang akan penjelasan detail teknis pelaksanaan Fast Track Digitalisasi 2023 yang akan dipaparkan oleh fasilitator promosi Diskop UKM Provinsi Sumatera Utara sekaligus Wakil Koordinator Fast Track Digitalisasi 2023 Ibu Desma Sihombing. Sorry, sudah kedengaran ya suaranya. Terima kasih Mbak Rina sudah 2 hari ini mengantar briefing online kita dengan baik sekali ya dan manis sekali. Yang terhormat Ibu Yeni Melinda sebagai Kepala UPT, terima kasih Ibu tadi atas arahannya. Dan yang terhormat juga Ibu Ika Ornella sebagai Ketua Koordinator FTD 2023, dan ucapan terima kasih kita juga kepada Coding Lab ya, timnya Ibu Yosida Sari yang sudah memfasilitasi device belajar online selama kegiatan Fast Track 2023. Silakan di-share aja slide-nya. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dari area 2 kita kumpulkan untuk persiapan pertemuan offline class di tanggal 3 April sampai 6 April dan online class di tanggal 10 sampai 13 April. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini memang rangkaiannya cukup panjang. Untuk di kelas April ada offline dan online. Nanti di kelas di bulan Mei dan bulan Juni juga akan ada lagi untuk kelas online dan hybrid. Untuk saat ini kita fokus untuk di kelas offline dan online untuk di bulan April. Next. Ya, kita awali dulu dengan kata-kata semangat ya. Ada pepatah bilang stop dreaming and start doing, karena siogianya sebaik apapun mimpi tidak akan ada artinya tanpa aksi, dan tanpa aksi untuk mewujudkannya menjadi nyata. Setuju ya semuanya ya? Oke, baik, next. Nah, Bapak Ibu saya highlight sebentar. Kita saat ini sudah ada di step kedua ya. Kemarin kita sudah jalani di step pertama, yaitu offline class yang pertama di 12 sampai 14 Maret 2023. Saat ini kita berada di step kedua dan ketiga, yaitu offline class yang kedua dan online class yang pertama. Next akan ada step-step berikutnya, yaitu online class yang kedua, online class yang ketiga, dan keempat sampai wisuda. Next. Nah, berikut jadwal belajar kelas offline dan online kita selama bulan April. Untuk agenda kelas offline yaitu fasilitasi foto produk. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau kemarin kelas offline yang pertama itu membawa sampel produk untuk belajar foto. Nah, kali ini Bapak Ibu membawa produk ya, bukan hanya sampel tapi produknya yang terbaik untuk kita bantu fotoin.
Jadi nanti akan ada kriteria-kriteria khusus, syarat-syarat khusus ketika Bapak Ibu masuk ke sesi foto. Jadi harapan kita keluar dari kelas offline kedua ini, Bapak Ibu sudah punya konten foto yang menarik untuk bisa menjadi bahan promosi di media sosial atau toko online-nya masing-masing. Dan yang kedua itu ada fasilitasi iklan My Ads. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau untuk iklan ini harusnya kita berikan kepada beberapa peserta saja, tapi karena kita dapat support yang banyak sekali, akhirnya kita berikan kepada 1.000 peserta. Untuk budgetnya nanti masing-masing peserta akan mendapatkan budget promosi, budget iklan senilai 250.000. Nah, iklan My Ads ini sebenarnya bagus sekali ya, karena Bapak Ibu bisa mentarget usia, lokasi, penghasilan, dan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan karakter produk dari Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang namanya fasilitas manajemen aplikasi manajemen laporan keuangan, transaksi penjualan dan toko online. Yang tiga ini merupakan satu kesatuan, yaitu aplikasi Artaka. Jadi Bapak Ibu nanti akan kita berikan aplikasi membership khusus. Jadi nanti harusnya ini berbayar, tapi karena Bapak Ibu masuk di peserta FTD 2023 kita berikan secara gratis. Dan kemudian Google. Next. Nah, ini kita kemarin sudah selesai briefing dengan teman-teman area 1, di mana teman-teman area 1 akan melaksanakan kelas offline keduanya mulai besok ya, 31 Maret sampai 1 April di Singapura City, Kabupaten Batubara. Next. Next. Nah, Bapak Ibu, hari ini semuanya kan di area 2 ya. Jadi nanti kita akan bagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama nanti di tanggal 3 sampai 4 April, kemudian gelombang kedua tanggal 5 sampai 6 April. Jadi nanti kita akan bagi 2, kalau pesertanya 100 berarti 100 di gelombang 1, 100 di gelombang 2. Hari ini kita akan share Bapak Ibu masuk ke gelombang 1 atau ke gelombang 2. Kalau di gelombang 1 berarti Bapak Ibu harus sudah hadir di tanggal 3 siang, karena nanti tanggal 3 jam 12 kita sudah mulai registrasi di lokasi pelatihan, yaitu The Parapat View Hotel. The Parapat View Hotel mungkin ini teman-teman daerah Siantar, Simalungun sudah ini ya, sudah tahu ya lokasinya ya. Ini mungkin bisa sekalian nanti Bapak Ibu bisa sekalian bersilaturahmi, bisa sekalian ya healing tipis-tipis lah ya, lihat Danau Toba ya. Jadi ini memang area 2 ini lumayan khusus ya, lumayan apa namanya menyenangkan ya, karena bonusnya dapat view Danau Toba. Oke, next. Nah, berikut rundown untuk kelas offline yang kedua. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu gelombang pertama, tanggal 3, jam 12 sampai jam 1 Bapak Ibu sudah melakukan registrasi. Itu artinya kalau Bapak Ibu dari Tapteng ya, Tapteng berarti tanggal 12 malamnya hari Minggu sudah berangkat ya, atau pagi ya. Coba nanti diatur saja. Jadi Bapak Ibu yang daerahnya Tapteng, Tapsel, Madinah, dan lain-lain yang agak jauh dari lokasi pelatihan, tolong di-set nanti keberangkatannya supaya jam 12 atau sampai jam 1 kita sudah selesai registrasi. Dan kemudian setelah selesai registrasi, Bapak Ibu langsung ketemu sama tim fotografer yang sudah kita siapkan. Nanti akan ada beberapa spotnya, ada spot untuk fashion, wasra, dan craft, dan ada juga spot untuk produk kemasan dan kuliner. Jadi sebelum Bapak Ibu menyerahkan produk, jadi kalau bisa itu ada sesi brainstorming. Bapak Ibu ceritakan karakter dari produk ini, misalnya keripik andaliman. Oh, keripik andaliman ini ciri khasnya dia agak pedas, kemudian dia kalau dimakan begini. Jadi teman-teman dari fotografer yang kita tunjuk mengerti, tahu menempatkan posisi properti yang sesuai dengan karakter produk dari Bapak Ibu. Nah, kemudian, dan ini harus betul-betul di briefing ya teman-teman ya, karena jangan sampai nanti setelah fotonya jadi nggak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, seperti itu.
Setelah itu Bapak Ibu diharapkan memasuki ruangan belajar karena jam 3 sampai jam setengah 5 kita sudah mulai sesi belajar untuk digital marketing dengan MyEds. Lalu dilanjut sampai jam 6 sore. Jam 6 sore selesai, nanti isoma Bapak Ibu bisa istirahat di ruangannya masing-masing. Kemudian besok paginya kita ketemu lagi di jam 8 pagi, itu langsung masuk ke kelas Artaka ya, sampai jam 1 siang. Nah, ini tentatif, mungkin bisa aja molor, bisa ke jam 2 atau jam 3, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu selama pelatihan berlangsung, kita harapkan membawa device yang mumpuni seperti handphone dan laptop. Kalau iklan MyEds itu dia biasanya dia registrasi melalui web. Jadi kalau bisa memang kalau Bapak Ibu punya laptop, dibawa aja laptopnya. Tapi kalau memang nggak punya laptop, ya nggak apa-apa bawa handphone, tapi minimal handphonenya harus Android ya. Jadi bisa digunakan ketika pelatihan. Next. Nah, ini untuk briefing besok ya teman-teman untuk area 3. Untuk teman-teman area 3 itu dibagi menjadi 6 gelombang dan full day, tidak menginap ya. Kalau area 1 dan area 2 itu kita fasilitasi akomodasi dan transportasinya, fasilitas menginap, fasilitas transportasi, makan dan minum, semua kita tanggung seperti yang sudah seperti kondisi yang kelas offline yang pertama kemarin ya. Jadi akan kita tetap berikan transportasinya. Tapi kalau teman-teman area 3 Medan Binjai Langkat, Medan Binjai Deli Serdang Langkat itu hanya kita fasilitasi transportasi saja karena full day dan tidak menginap selama 6 hari. Lokasinya di Hotel Grand Kanaya Medan. Kemarin ada beberapa yang request, teman-teman ada yang di Batubara, kebetulan dia sedang ada di Medan seperti itu. Jadi request untuk kelas pelatihan offline-nya ke Medan. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, cepat diinformasikan kepada admin supaya admin bisa langsung melakukan settlement. Next. Nah, untuk rundown kelas offline area 3 kurang lebih sama ya, cuma teman-teman di area 3 itu kelasnya lebih pagi karena full day, dari pagi sampai sore, lalu setelah selesai langsung pulang ke rumah masing-masing. Next. Nah, setelah teman-teman di area 2 belajar di tanggal 3 sampai 6 April, lalu nanti di tanggal 10 sampai 13 akan ada kelas online dari Google. Itu nanti tolong dicek di masing-masing PDF yang sudah di-share dari admin kita. Untuk area 2 itu jadwal belajar online-nya tanggal 10 sampai 13. Ingat ya Bapak Ibu, tanggal 10 April sama 13 April itu belajar kelas online untuk area 2 untuk kelas belajar literasi digital dari Google. Untuk di tanggal 14-15-nya itu nanti kelas mentoring ya, mentoring dari Google ataupun dari Telkomsel. Next. Nah, ini untuk rundown untuk teman-teman kelas online belajar yang gelombang 1 itu tadi, gelombang 1 itu ada di area 1 dan 3 ya. Kalau teman-teman itu ada di gelombang 2. Next. Nah, ketentuan untuk fasilitas aplikasi laporan keuangan digital, transaksi penjualan digital, dan toko online gratis yang kita siapkan, Bapak Ibu, sebelum kalau bisa sebelum ke lokasi itu sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi Artaka di Play Store atau di App Store. Tapi kemarin kita banyak dapat masukan di beberapa grup, banyak yang nggak bisa mendownload Artakanya saat ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau memang misalnya tidak bisa, itu nanti ketika di venue pelatihan akan dibantu sama narasumbernya. Nanti akan langsung diberikan APK yang bisa semua device bisa mendownload. Kalau sekarang mungkin ada beberapa handphone yang tidak bisa mendownload, itu nggak masalah, nanti kita bisa selesaikan di venue acara. Kemudian Bapak Ibu, toko online gratis yang kita maksud itu nanti untuk aplikasi Artaka ini ada fitur di mana Bapak Ibu bisa upload foto, harga, dan deskripsi.
Jadi toko online ini nanti linknya Bapak Ibu bisa sematkan di medsos atau di medsos atau disebar di WA masing-masing. Ketika nanti customer sudah membuka linknya, si customer bisa langsung belanja dan sudah ada langsung payment gateway-nya. Jadi belanjanya nggak via WA lagi, tapi bisa langsung bayar di situ. Seperti e-commerce tapi bentuknya toko online. Jadi memang betul-betul kita harapkan aplikasi ini betul-betul membantu Bapak Ibu semua. Next. Kemudian ketentuan untuk budget iklan MyAds. Nah, untuk MyAds sendiri Bapak Ibu saat ini sudah bisa kita arahkan untuk registrasi ya di link yang sudah kita berikan. Kalau terregistrasi terlebih dahulu karena memang prosesnya cukup panjang. Ada beberapa rangkaian registrasi yang kalau bisa Bapak Ibu sebelum ke venue acara sudah lakukan. Jadi ketika pas di venue acara kita sudah langsung masuk ke implementasi broadcast iklannya seperti itu. Dan budget yang akan kita berikan itu masing-masing 250.000. Nah, untuk budget ini nanti tolong dipikirkan baik-baik. Jadi kalau misalnya di lokasi acara di Parapat nanti kita ada praktek, saran saya jangan semua langsung di-blast. Bapak Ibu pikirkan dulu materi promosi apa yang mau Bapak Ibu share. Jadi supaya budget iklannya ini tidak sia-sia, budget iklannya tidak salah sasaran seperti itu ya. Next. Nah, untuk ketentuan fasilitas foto. Nah, ini yang paling penting ya, supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang produknya. Begitu. Nah, Bapak Ibu wajib membawa produk untuk difoto. Maksimal foto masing-masing peserta atau brand itu 16 foto. Kemudian, sebelum dilaksanakan sesi foto, wajib brainstorming terlebih dahulu. Nah, untuk foto produk ini khusus kategori pack produk atau produk kemasan dan produk kuliner dan produk craft ya, itu tidak memakai model. Tapi khusus produk fashion dan produk wasra kita akan siapkan modelnya, model wanita atau pria, model wanita hijab dan non hijab. Nanti Bapak Ibu kita akan berikan link Google Form untuk kebutuhan sesi fotonya. Nah, untuk properti kita siapkan. Panitia akan menyiapkan properti. Cuma untuk properti yang khusus seperti yang khusus karakter produknya Bapak Ibu bisa bawa sendiri kan. Panitia kan nggak bisa menebak produk Bapak Ibu ini kan. Kita kan bawa properti yang umum-umum ya, seperti gelas, piring dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya produknya kue bawang, ya bawang merahnya dibawa seperti itu. Produknya sirup markisa, buah markisanya dibawa aja. Atau produknya keripik andaliman ya Bapak Ibu bisa bawa bahan baku andalimannya untuk mempercantik tampilan produknya nanti, tampilan fotonya seperti itu. Nah, kemudian untuk foto ini maksimal 16 foto ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya produk 5, dibawa aja 5-5-nya. 5 jenis produk ya, berarti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 15 foto. Dengan masing-masing 3 angle. Kemudian kalau misalnya fotonya produk fashion, produknya ada contohnya ada 8 ya. Ada 8 produk, berarti masing-masing produk ini akan mendapatkan 2 angle. Seperti itu ya. Jadi intinya kita akan berikan 16 foto untuk semua peserta. Tolong dipersiapkan produknya dan jangan dibawa satu-satu ya. Kalau bisa misalnya produknya ada 5 varian, masing-masing varian dibawa 2 atau 3 supaya satu bisa dibuka untuk sampel dan 2-nya lagi bisa untuk pajangan atau di display seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tolong dipersiapkan produknya dengan baik, jangan sia-siakan kesempatannya. Kalau misalnya variannya ada 10 dibawa 10-10-nya Bapak Ibu supaya 10 varian ini bisa punya konten foto yang baik seperti itu. Nah, kalau untuk produk yang ada talentnya seperti fashion dan wasra tadi, kalau nanti kan kita sediakan modelnya. Misalnya Bapak Ibu punya kriteria khusus, Kak saya mau songket saya ini dipakai dengan baju polos sekian gitu. Kalau bisa Ibu bawa aja baju putih polosnya supaya ketika sesi foto sudah
cari-cari properti lagi seperti itu. Karena kita hanya menyiapkan talent orangnya, tapi kalau baju dasarnya kalau bisa Bapak Ibu yang sudah siapkan. Seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Next. Nah, itu saja. Yang terakhir tadi ini ya. Tadi saya sudah sampaikan disarankan membawa device laptop atau minimal handphone yang spesifikasinya Android seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja sih dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Rina. Baik, terima kasih banyak Ibu Desma untuk pemaparan detailnya mengenai teknis pelaksanaannya untuk pelatihan kita di Fast Track Digitalisasi 2023 ke depannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini masih ada yang bingung-bingung, walaupun sudah detail tadi ya dijelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya akan buka sesi pertanyaan yang pertama untuk 3 penanya di awal. Boleh raise hand yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau saya bisa bantu cek dari chat ya. Cepat. Oke, ini ada penanya. Pertama, dari Bapak Parlindungan Simanjuntak. Silakan Bapak untuk di-unmute mikrofonnya. Bapak Parlindungan. Terima kasih, Bu. Bisakah saya ngambil gelombang gitu di gelombang kedua? Gimana Bapak, boleh diulangi? Milih gelombangnya gitu kan, itu kan ada 2 gelombang, area 2 itu saya mau masuk di gelombang kedua gitu. Oh, mau masuk di gelombang kedua ya? Ya. Oke, kita keep dulu pertanyaannya. Kita masuk ke penanya berikutnya. Ini ada dari Ibu ya. Bapak Wahyudi Harmansyah. Bapak Wahyudi Harmansyah, silakan di-unmute Pak mikrofonnya. Boleh? Iya, halo Silakan Ibu, bertanya. selamat sore. Sore, Bapak. Nah, Ibu mau nanya untuk yang total foto itu kan ada maksimal 16 foto. Nah, Benar. 16 foto itu untuk satu varian produk atau untuk keseluruhan ya? Misalnya produk saya ada 16 varian, berarti hanya satu-satu aja semua gitu atau gimana ya? Oke, baik. Nanti kita minta bantuan Ibu Desma untuk menjawab ya Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Wahyudi. Baik, untuk penanya ketiga dari Ibu Roslina Sitanggang. Silakan Ibu. Ibu Roslina. Ya, terima kasih Kakak. Pertanyaan saya hampir sama dengan Bapak yang tadi sebelumnya karena produk saya ada lebih dari 100 item, Bu. Bagaimana cara penggolongan untuk membawa contoh produk dalam sesi pemotoannya, Bu? Oke, baik. Saya keep pertanyaannya ya Bu Roslina. Mungkin karena untuk Bapak Wahyudi dan Ibu Roslina mirip ya pertanyaannya. Saya tambah satu lagi yang ingin bertanya ini dari Vivo 1718, maaf, dengan Bapak atau Ibu siapa, boleh silakan di-unmute. Dengan Ibu Maya, saya dari Sibolga, Mbak. Iya, Mau Ibu Maya, nanya, silakan. itu kan jadwalnya kan ada sesi 1-2. Kapan kami bisa tahu kami masuk sesi 1, sesi 2? Karena ada hubungannya kebetulan mungkin seperti saya bekerja, jadi supaya bisa mengatur jadwalnya. Oke, baik. Info untuk jadwal pelatihannya ya, Ibu Maya ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, baik. Oke, baik. Kita keep dulu ya untuk 3 pertanyaan ini. Ibu Desma, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Parlindungan, ini boleh nggak nih milih gelombang, Bu, ke gelombang 2? Gimana, Bu? Ibu Desma?
Kedengeran ya suara saya ya? Nah, iya. Baik, terima kasih Mbak Rina. Yang pertama tadi, apakah bisa request memilih gelombang? Gelombang kiri atau gelombang kanan ya, Pak? Udah kayak gorden ya, Bu? Udah kayak gorden ya. Iya, boleh, boleh. Cuma kalau untuk pemilihan gelombang ini kan, Pak, kalau bisa kita minimalisir ya. Hari ini kan kita akan share jadwalnya. Hari ini kita akan share jadwalnya. Kalau Bapak Ibu, untuk khusus area 2 ya, pengen misalnya nggak bisa di gelombang 1, segera hubungi nomor admin kita. Itu tadi sudah di-share ya. Nomor adminnya untuk konfirmasi, misalnya dengan format nama pemilik, nama usaha, kemudian mau dari area mana, kemudian gelombang berapa, seperti itu. Tapi kalau bisa jangan semua ya, nanti semua pilihnya ke gelombang 2, nggak ada yang gelombang 1, bahaya kan. Ya memang ini kasusnya memang sudah urgent sekali ya, kalau Bapak Ibu misalnya memang sudah nggak bisa di tanggal itu, ya memang maunya di gelombang 2 karena ada satu dan lain hal ya, tidak apa-apa, kita akan toleransi, seperti itu ya. Nah, kemudian 16 foto tadi ya, Ibu Roslina ya. Kaget Bapak juga saya. Wahyudi dan Ibu Roslina pertanyaannya mirip. Untuk Iya. Bapak Wahyudi mungkin beliau punya 16 produk, sedangkan Ibu Roslina hampir 100 ini Bu produknya. Nggak Ada mungkin hampir di bawah 100 ya. Iya, luar biasa ya Bu. Produknya ada hampir 100. Ya, 16 foto ini itu untuk keseluruhan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau bawa 16 berarti masing-masing satu produk ya satu foto, seperti itu. Ya diatur aja, dipilih aja mana produk-produk yang terbaik. Saran saya seperti itu. Dan yang terakhir tadi produk andalan ya Bu ya? Iya, produk andalan. Jadi kalau bisa ya dipilih lah. Kan kita udah kasih kesempatan 16 foto, berarti kalau misalnya Bapak Ibu punya ada 16 produk, ada 100 produk, ya udah dimaksimalkan aja di 16 produknya begitu. Tapi 16 produk yang fast moving atau 16 produk yang terbaiknya lah, yang best sellernya seperti itu. Iya, oke baik. Yang terakhir nih Bu, Yang dari terakhir. Apa nih terima info jadwal pelatihan? Iya, hari ini kita Bapak Ibu hari ini kita akan share jadwal pelatihan gelombang 1 atau gelombang 2-nya ya. Jadi mohon ditunggu saja. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu? Udah jelas ya untuk produk yang mau dibawa, nggak mungkin semua juga gitu kan. Dipilih aja mana yang terbaik ya. Mana yang menjadi produk hero-nya, itu yang dibawa untuk difoto gitu. Baik, akan saya buka sesi pertanyaan yang kedua ya Bu Desma. Ini dari Gula Semut Rizky Arse. Dengan Bapak atau Ibu ini, boleh silakan di-unmute. Halo, dengan Bapak Rizky Arse, ada? Oke, mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya dengan Ibu Ani Simbolon. Silakan, Bu. Selamat sore, Bu. Saya dari Kabupaten Samosir, usaha kuliner. Gini, Bu, saya mau tanya. Tadi hampir sama dengan yang pertanyaan yang pertama tadi. Kapan gitu Bu jadwal kami itu Bu untuk sesi pertama dan yang kedua gitu, kapan nama-nama itu bisa kami lihat gitu Bu? Oke, mungkin saya langsung jawab ya kalau untuk pertanyaan ini tadi sudah disampaikan dengan Ibu Desma, Ibu Ani. Jadwalnya akan Bapak Ibu terima malam ini ya, hari ini juga, nanti akan diinfo di grup. Oke. Baik, saya ke penanya berikutnya. Dapur Hanum Sidempuan, ada? Dapur Hanum Sidempuan, ada Ibu? Oke, saya lanjut ke penanya berikutnya dengan Ibu Lucy. Ibu Lucy, ada Ibu Lucy? Ya, terima kasih Ibu. Saya di sini kan dari catering ya Ibu ya. Jadi yang saya bawa itu ke lokasi nanti itu apa aja ya Bu ya? Ataukah kan ada beberapa produk nih, ada 5 produk gitu. Seperti ikan, sayur gitu kan Bu. Itu Kak, apakah harus dibawa semua gitu Bu?
Oke, kalau untuk pertanyaan ini mungkin mirip ya dengan Bapak Wahyudi dan Ibu Roslina tadi. Mungkin bisa saya langsung jawab. Yang produk hero-nya aja, Bu. Kalau Ibu catering, mungkin apa nih produk hero dari cateringannya yang paling jadi andalan? Mungkin bisa dibawa 4 atau 5 produk, itu bisa dimaksimalin fotonya nanti. Gitu, Bu. Gimana Ibu Lucy? Sudah ini ya, sudah paham ya? Sudah, Bu, ya. Iya, saya bantu, saya tambah ya Mbak Rina. Jadi kalau Oke, untuk boleh silakan Ibu Dasma. untuk catering itu kan berarti itu ada lebih ke ikan-ikan dan sayur-sayur ya Bu. Jadi kalau misalkan Ibu bawa wadahnya juga ya, kayak misalnya piringnya. Jadi kalau misalnya produk catering ini kan biasanya jualnya itu ya rantangan apa gimana atau per kotak seperti itu. Jadi kalau bisa begini Bu, ada Ibu kan nanti bawa ikan-ikannya, ikan dan sayur dan lauknya. Nanti ada presentasi juga, ada nasi, ikan dan sayur dan lauknya gitu. Jadi dibawa juga nasinya Bu, supaya terrepresentasi produknya Ibu seperti itu. Dapat ya? Bu. Iya. Baik, gimana Ibu Lucy? Udah dapat ya? Udah Bu, makasih Bu. Iya, oke, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke penanya berikutnya. Okta Sinaga, Bapak ini kayaknya ya. Bapak Okta Sinaga, silakan Pak. Bapak Okta Sinaga, ada? Kalau tidak ada, kita ke penanya berikutnya, Ibu Firda Matondang. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan tentang, aduh ini, tunggu. Saya dari kategori fashion. Oke. Iya. Saya dari kategori fashion mau nanya. Berarti 8 ya, 8 look untuk 16 foto sesinya. Tadi aku dengar dia 2 look, 2 foto untuk 1 look. Jadi kalau misalnya kami itu ukuran modelnya itu kayak mana, Kak? Karena kan Oke, boleh saya ya? Ya, gitu. Oke, mungkin boleh saya perjelas. Untuk satu model fashion, 2 look, gitu ya Kak Firda ya nanyanya ya. Kemudian untuk size dari modelnya seperti apa, berapa ukurannya, gitu ya, biar tahu mencocokkan ukuran apa kain yang akan dibawa, iya. Ya. Iya, oke. Gimana Ibu Desma? Oke, baik, terima kasih. Untuk look-nya tadi ya, jadi intinya kita akan berikan maksimal 16 foto. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa 8 produk, berarti satu produk itu masih dapat hanya 2 look supaya bisa dapat semua. Kalau misalnya bawanya 16 produk, berarti masing-masing produk hanya dapat 1 look seperti itu. Jadi nanti ditentukan aja, misalnya bawa produknya 10, berarti akan ada yang dapat 2 look, akan ada yang dapat 1 look. Seperti itu ya. Nah, untuk mengenai size, nanti akan kita infokan di grup. Dan ada juga nanti kita akan berikan juga form di grup keperluan kebutuhan model. Jadi kayak misalnya modelnya laki-laki atau perempuan, kemudian hijab atau non hijab seperti itu ya. Nanti diisi saja. Terima kasih. Baik, udah jelas ya Kak Firda ya. Oke. Kita masuk ke penanya berikutnya ini Bu Desma, antusias kayaknya ya yang batch ini ya. Ini dari Bapak Rizky Arsa tadi ya. Bapak Rizky Arsa silakan. Oh Ibu, silakan Ibu. Mau menanyakan soalnya saya Maaf Ibu, boleh bisa diulangi, suaranya terlalu kecil. Saya kan dari Arse Pak, dari Tapsel. Nah jadi kalau kira-kira untuk kedengaran Ibu? Kedengaran Ibu. Nah jadi kan kira-kira kalau mau ke Danau Toba itu, kalau kita dari Tapsel itu, yang ada busnya ataupun ini cuman ada malam. Kalau malam kan terlalu nanti nyampainya subuh di sana gitu kan, ataupun jam 2 malam.
Nah, jadi kalau berangkat pagi itu busnya ada di jam 10 gitu, Bu. Jadi mungkin itu solusinya bagaimana ya, Bu? Atau mungkin bisa nggak, saya kan kalau di Medan itu kan bisa cuma 1 hari, dan di sini pun kerja, maksudnya biar diminimalkan harinya, bisa nggak pindahkan saya di grup yang di Medan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Gimana ini, Bu Desma? Bisa pindah nggak nih? Ya, Area. kalau kita sih sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau di Medan itu, Bu, kita tidak ada fasilitasi penginapan. Jadi memang full day. Itu sih masalahnya. Apakah Ibu di sana nanti ada saudara untuk tempat menginap atau bagaimana? Itu. Kalau untuk di Medan mungkin ada ya, Bu. Cuman kalau untuk transportasi tetap ada kan, Bu? Transportasi tetap. Oh ya udah, berarti mungkin nanti saya konfirmasi, kayaknya harus di Medan aja lah, biar transportasinya bisa dimaksimalkan di jadwal ini juga gitu. Oke, Ibu, kalau untuk kondisi seperti itu langsung cepat menghubungi admin kita ya. Oh iya ya. Oke, baik. Nanti Iya, gelombangnya mungkin juga bisa saya yang pilih nggak, Bu? Soalnya lagi kerja juga. Oh, mau pilih gelombang kiri, gelombang kanan juga ya, Bu? Iya. Iya, Bisa. pas libur mungkin kan nanti saya akan pilih. Ya. Biar kan Iya, pengen juga jadi ikut, biar nambah ilmunya gitu kan, biar tahu bagaimana. benar, Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir jika ada ingin pergantian, bisa segera diinfokan ke pihak panitia. Tapi jangan terlalu lama juga karena kan panitia butuh persiapan ya Bu Desma ya untuk pengalihan jadwal, pengalihan batch seperti itu ya. Baik, masih ada waktu untuk penanya berikutnya atau kita sudahi nih Bu Desma? Masih ada. Terima kasih. Dilanjut ada. aja, Oke, dilanjut baik. aja. Kita lanjut aja ke Ibu Lydia Novita Naibaho. Ada Ibu Lydia? Ada, saya Bu, hadir. Ada. Oke, silakan Ibu Lydia. Ini saya mau tanya Bu, saya dari Dairi ya Bu. Dibilang kan properti, kita bawa properti. Maksudnya di situ alat yang kita pergunakan untuk buat, saya kan jenis keripik. Jadi maksudnya alatnya saya bawa begitu. Itu. Bukan. Atau itu yang mau saya tanya. Gimana? Bisa langsung jawab nih ya? Iya Bu, iya. Ya. Properti maksudnya. Iya. Jadi properti yang kita maksud itu properti yang spesifik dengan produknya. Iya, spesifik maksudnya. Ya, spesifik itu kayak misalnya keripiknya keripik apa? Keripik bawang, ya bawalah bawang merahnya. Keripiknya keripik andaliman, bawalah andalimannya. Yang memang ciri khas produknya, Bu. Tapi kalau yang lain-lain kita udah siapkan. Oh, seperti itu. Kayak saya kan Bu, keripik pisang sama keripik singkong. Jadi saya bawa singkongnya begitu maksudnya. Ya kalau bisa. Oh ya. Terima kasih Bu. Iya. Biar ada ini ya Bu, bukti bahwa ini beneran keripiknya dari singkong gitu ya. Tapi ini apa namanya? Ini ada Mbak Rina, ada yang lucu. Berarti kalau ada ini kan teman-teman ada yang basreng pelakor kan. Berarti pelakornya dibawa ya. Yo, jangan dong Bu. Itu disimpan aja ya. Mana ini yang basreng pelakor nggak hadir ya? Di sini tidak ada pelakor. Jauh-jauh ya Allah. Iya. Oke, baik. Ya, Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya. Baik, kita Sama-sama masuk ke pertanyaan berjuang. berikutnya. Iya. Baik, ke Ibu Hanum. Ada Ibu Hanum, Dapur Hanum Sidempuan. Dapur Hanum Sidempuan, ada orangnya? Oh iya, silakan Ibu. Ada Mbak. Tanya apa? Saya mau tanya nih, Bu. Waktu kemarin kita yang ada kami kan di Grand Kanaya nih. Pada saat itu saya tanyakan sama panitia, apakah kita lanjutkan kelas offline ataupun online di bulan puasa nih. Panitia kemarin menjawab itu bahwasanya di bulan puasa itu katanya tidak ada kelas online dan offline. Tiba-tiba kan sekarang sudah ada jadwal keluar nih. Jadi yang mau saya tanyakan, apa sih sanksi kalau kita tidak mengikuti kelas offline untuk tanggal 3 sampai tanggal 6 ini, Bu? Ya, saya langsung jawab aja ya.
Jadi sebenarnya kalau sanksi tidak ada, tapi sangat disayangkan ibu tidak mendapat fasilitasnya. Jadi ini memang kita agendanya kan lebih ke fasilitasi ya Bu. Untuk yang belajar kan itu kelas online seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak datang, ya sanksinya nggak ada sih. Cuma kan kita nanti akan rekapitulasi. Nanti di ujung kan ada reward ya Bu, ada reward beberapa seperti endorsement, kemudian kita ada fasilitas juga SMM, ada social media management, fasilitas iklan lagi, iklan e-commerce, social media ads, e-commerce ads dan web atau SEO gitu. Jadi memang fasilitas-fasilitas di depan itu akan kita rekap dengan atas kehadiran dan partisipasi dari teman-teman semua seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kelas pelatihan April ini tidak ikut, ya kita sangat sayangkan karena Ibu tidak dapat fasilitasnya. Berhubung fasilitas di kelas offline dan online ini cukup banyak, dan termasuk 50% dari fasilitas yang kita tawarkan dari program FTD ini. Jadi ya kalau bisa ikut saja seperti itu. Kalau misalnya ibunya berhalangan hadir, kalau misalnya ada tim ya dibawa aja Bu timnya, diutus aja timnya supaya memang ibu dapat fasilitas foto produknya. Kemudian ada fasilitas iklan juga kan, dan ada fasilitas toko online seperti itu. Siap, Bu. Jadi Thank kita you. sih lebih ke menyayangkan ibunya nggak dapat fasilitasnya nanti gitu. Oh ya, siap. Iya, Bu. sayang banget Bu. Ini sudah sangat maksimal nih Diskep UKM mensupport kita sebagai pelaku-pelaku UKM ini Bu. Jangan sampai ketinggalan ya. Siap, Bu. Thank you informasinya. Iya, sama-sama. Baik, Bu Desma, kita masuk ke penanya berikutnya dari Oktasinaga. Ada Bapak atau Ibu? Oke, selamat sore, Ibu-Ibu. Oke, Ibu Okta. Silahkan. Ya, dengan saya Okta Sinaga dari Dairi Cikalang. Gini Bu, di pelatihan FTD online offline tahap 1 itu saya nggak dapat informasi, kelewatan gitu ya. Jadi kemarin nggak ikut yang offline di Medan. Nah, kemarin dapat panggilan lagi di wawancara, terus dikasih link ini, baru saya bisa bergabung. Nah, itu kira-kira gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa Ibu. Kebetulan memang Dairi menjadi perhatian kita ya. Kemarin kan jumlah pesertanya sangat sedikit. Jadi memang kita ada berkoordinasi dengan Pemkab setempat untuk memanggil Bapak Ibu UMKM supaya berpartisipasi. Meskipun tidak ikut acara kick-off, itu nggak apa-apa. Yang penting untuk tahap-tahap selanjutnya diikuti saja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Atau bolehkah saya dapat bahan-bahan tentang pelatihan yang kemarin di Medan, Bu? Boleh. Kemarin kita sudah share ke grup kok. Iya, nanti kita arahkan admin untuk share ulang aja. Kemarin sudah di-share sih sebenarnya. Oke, mungkin saya belum masuk grup kemarin, Ibu. Baik. Iya, oke, baik. Terima kasih, Bu Ibu. Mbak Rina, mungkin selanjutnya kita bacain itu ya, pertanyaan yang di komen ya, karena ini boleh cukup Bu, banyak boleh. juga. Boleh Bu, silakan Bu. Kita lihat. Atau kalau untuk Bapak ini Ibu ada yang tanya bertanya nih, bisa langsung Ibu PA ya Bu ya di Ibrani. grup. Bu, maaf, saya mau tanya kalau sebelum ikut. Iya. Seandainya kita bisa ikut kelas pendaftaran kelas offline-nya. Coba dijelasin ya. Tapi kalau memang belum daftar sama sekali, kita sudah tutup ya Bu pendaftarannya ya. Nah, kemudian ada juga dari Naroti. Naroti bertanya, apakah selain membawa produk, pelaku usaha juga membawa aksesoris pendukung atau penitia menyediakan. Jadi tadi kita udah sampaikan ya, aksesoris yang kita maksud itu adalah aksesoris yang berkaitan dengan produknya. Jadi kalau misalnya es krim, apa ya, tergantung es krimnya es krim rasa apa, rasa semangka. Nah, mungkin bawa buah semangkanya dibawa, es krim rasa coklat, potongan-potongan coklatnya dibawa seperti itu. Jadi properti yang
berkaitan dengan ciri khas produknya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, baik. Ada yang bertanya? Ada lagi? Ada nih, sebentar ya. Kalau keripik pisang, apakah harus dibawa minyak gorengnya juga, Bu? Boleh ya, Bu, kali dibawa minyak goreng sekalian kompor ya untuk dibagi-bagi. Iya, ini tadi sudah dijawab ya. Minyak goreng, saya rasa mungkin bukan minyak goreng ya. Lebih ke pisangnya kali ya. Pisangnya kali ya, Bu ya. Pisangnya. Oke, baik. Saya rasa udah cukup sih di chat, udah terjawab semua ya sepertinya ya. Iya, pertanyaannya mungkin kurang lebih sama ya, Bu ya. Mengenai perpindahan jadwal, gelombang, kiri dan kanan gitu ya. Kemudian masalah produk yang akan dibawa mungkin sepertinya sudah terjawab semuanya. Atau jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh tanya di grup masing-masing ya yang sudah di-create ya Bu ya per batch-nya. Untuk detailnya lagi atau di nomor admin Fast Track Digital sudah ada ditulis di kolom chat, nanti boleh dicatat ya Bapak Ibu. Ada yang belum masuk grup area 2. Oke, boleh di chat adminnya ya untuk admin Fast Track Digitalisasinya, boleh di chat di kolom komentar sudah ditulis nomor handphonenya, silakan Bapak Ibu catat. Kemudian yang belum masuk grup boleh dihubungi adminnya. Baik, mungkin kita sudahi sesi tanya jawab kita pada sore hari ini ya Bu Desma ya. Mengingat kita ini lagi di bulan puasa, mungkin Bapak Ibu yang sedang melaksanakan ibadah puasa mau bersiap-siap untuk berbuka puasa. Kita sudahi untuk kegiatan acara briefing teknis pelaksanaan Fast Track Digitalisasi 2023 kita pada sore hari ini. Maka sesi tanya jawab ini saya tutup dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada siang hari ini. Maka berakhir pula lah acara briefing kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu seluruh peserta Fast Track Digitalisasi 2023 area 2 ini yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk kegiatan kita sore hari ini. Dan demikian, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya Rina Andini Rizky beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah penyampaian, salah ucapan. Selamat sore, selamat berbuka bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.